Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3125-3127. Om, telolet om. Telur besar itu tiba-tiba memancarkan sinar, dan rune di atasnya mulai berkedip, dan hembusan napas menghantam Dev dengan keras. Boom! Ada gelombang besar di seluruh mata air spiritual, Dev hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, lalu dia terjatuh, dan ada darah yang meluap dari sudut mulutnya. Tubuh pria parubaya itu berkedip-kedip, dan dia hampir musnah. Mata Dev penuh dengan kengerian, dia tidak menyangka telur di depannya memiliki kekuatan yang begitu besar. Telur hewan apa ini? Bagaimana bisa itu begitu kuat? Tanya Dev bingung. Ini bukan telur hewan apapun, tetapi dibiarkan di genangan darah ini selama ribuan tahun. Saya tidak tahu apa isinya. Pria parubaya itu menjelaskan. Ketika Dev mendengarnya, dia terdiam beberapa saat. Pria parubaya itu tidak tahu apa isinya, tapi dia memberinya hadiah ini. Bagaimana cara mendapatkan hadiah ini? Lalu bagaimana cara saya mendapatkan hadiah ini? Dev berkata tanpa bisa berkata-kata. Sekarang kamu hanya perlu memecahkan rune di atasnya untuk mendapatkan telur raksasa ini. Ini juga hadiah dariku. Jika aku tidak membawamu ke sini, bagaimana kamu tahu akan ada telur raksasa di sini? Mengatakan kepada Anda, ada banyak orang yang melihat telur raksasa ini, jangan mengira di sini tenang, hanya saja banyak orang bersembunyi di ruang mereka sendiri. Itu pasti akan membangunkan orang lain, jadi kamu harus menemukan cara untuk memecahkan rune di kubah secepat mungkin. Pria parubaya itu berkata kepada Dev. Dev memandangi telur raksasa di depannya, dan langsung mengorbankan pedang pembunuh naga, berniat untuk menghancurkan rune secara paksa. Pedang pembunuh naga bersinar, dan kemudian pedang menembusnya. Boom! Kali ini, Dev sudah siap, tapi rune masih menyala, menyebabkan serangan balik dan Dev terbang terbalik lagi. Darah menyembur dari mulut Dev, dan pedang pembunuh naga di tangannya terjatuh. Jika bisa dibuka dengan paksa, bagaimana telur raksasa ini bisa bertahan begitu lama? Jangan berharap pada kekuatan untuk membukanya. Anda harus memikirkan cara lain. Pria parubaya itu memperingatkan Dev. Dev memandangi telur raksasa di depannya dengan tenang. Dia tidak bisa memahami rune di atasnya. Pada saat ini, Dev merindukan Methu. Orang ini adalah ahli mantra, dan dia jauh lebih baik dari dirinya dalam hal mantra, baik dalam hal pengalaman maupun pengalaman. Sayang sekali Matt berada di dunia sekuler dan tidak ikut dengannya. Setelah meneliti untuk waktu yang lama, Dev masih tidak tahu bagaimana cara memecahkan rune di atasnya. Itu tidak benar. Jika ini adalah sesuatu yang dibiarkan oleh langit dan bumi, bagaimana mungkin ada rune di atasnya? Ini jelas dibuat oleh manusia. Dev tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika kumpulan darah ini telah melalui ribuan tahun untuk membiarkan telur raksasa seperti itu, mungkin juga, bagaimanapun juga, pemilik darah ini bukan orang biasa. Tetapi bahkan jika telur raksasa dibiarkan, tidak mungkin untuk menggambarkan rune di atasnya, yang sebenarnya itu diukir oleh seseorang. Hahaha, aku baru saja memujimu karena berani dan banyak akal, dan sekarang aku menyadarinya, kamu benar-benar bodoh. Tiba-tiba, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Melihat pria parubaya seperti itu, Dev tahu bahwa dia sedang ditipu, rune di atasnya harus digambarkan oleh pria parubaya itu. Senior, aku hampir terbunuh oleh kekuatan kejut barusan, kamu terlalu kejam. Dev terdiam beberapa saat. Avatar naga emas yang agung, jika kamu dikejutkan oleh kekuatan kecil ini sampai mati, itu akan menjadi akhir hidupmu. Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia melambai dengan ringan, dan garis-garis pada telur raksasa itu perlahan menghilang. Melihat garis-garis rune itu menghilang, Dev menghela nafas lega, dan berencana melangkah maju untuk mencari tahu apa yang ada di dalam telur raksasa itu. Jangan bergerak. Meski tidak ada rune, telur raksasa ini dikandung oleh langit dan bumi, dan tidak bisa disentuh dengan mudah. Alasan mengapa saya mengukir rune di atasnya adalah agar orang lain tidak diam-diam mengambil telur raksasa itu. Sekarang coba mengintegrasikan diri Anda ke dalam telur raksasa dan lihat apakah Anda dapat menyerap dan memadukan isi telur raksasa itu. Pria berusia lanjut itu berkata kepada Dev. Biarkan aku menyatu dengan telur raksasa ini. Dev tampak terkejut, jika seseorang menyalahkanku di sini, bukankah aku juga akan menjadi monster? Dev tidak ingin menjadi monster. Apa yang kamu pikirkan?
Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, itu hanya embrio. Lagi pula, itu belum terbentuk. Tujuan menggabungkanmu adalah untuk mendapatkan energi dari telur raksasa ini, bukan untuk mengubahmu menjadi monster. Aku hanyalah sisa jiwa, aku tidak bisa menggabungkannya, dan semua jiwa yang masih hidup di tempat ini adalah tubuh roh, aku tidak bisa memadukan telur raksasa ini, dan itu adalah giliranmu. Pria parubaya itu berkata tanpa. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan malu, "Senior, maaf, saya memiliki terlalu banyak wanita. Jika saya menjadi monster, mereka semua akan lari." Tetesan darah, dan kemudian Dev meneteskan ini tetes darah pada telur raksasa. Beberapa tetes esensi dan darah ini mengumpulkan energi dan semangat Dev ke dalam satu tubuh. Ketika esensi darah mendekati telur raksasa, kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot esensi darah Dev ke dalamnya. Om. Dalam benak Dev, ada semburan rasa sakit yang kesemutan dalam sekejap, tetapi Dev mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah, jiwa Dev memadat pada esensi dan darah dengan seluruh kekuatannya, dan perlahan masuk di antara kubah. Di dalam telur raksasa, ada paksaan yang menakutkan, dan tubuh Dev mulai bergetar hebat. Tidaklah mudah untuk mengintegrasikan kubah yang begitu menakutkan. Jika jiwa Dev tidak cukup kuat, kemungkinan akan mendapat serangan balik. Tapi melihat ini, pria parubaya itu tidak khawatir sama sekali. Bertahanlah, garis keturunan naga emas yang bermartabat, tidak akan sangat rapuh, bahkan jika itu adalah makhluk spiritual yang dibesarkan oleh surga dan bumi, bagaimana bisa sebanding dengan darah naga emas? Pria parubaya menyemangati Dev. Mengaum. Tiba-tiba, ada suara gemuruh besar di benak Dev. Raungan itu hampir menghancurkan galaksi, itu sangat menakutkan. Yakub terbaring sedih di tanah dalam benak Dev, menderita kesakitan. Dev juga menderita saat ini, matanya berubah menjadi merah darah, dan dia tampak sedikit menakutkan. Geraman rendah berlanjut, seolah-olah dia ingin memberikan jiwa Dev hancurkan Dev secara langsung. Itu bisa dilihat bahwa telur raksasa ini juga sepertinya mengerti bahwa seseorang ingin melelehkannya, jadi dia melawan. Dengan kekuatan seperti itu, hampir menghancurkan jiwaku. Jika mengandung monster, itu akan menjadi monster menakutkan macam apa itu. Pada saat itu, seluruh dunia surga dan manusia akan musnah. Dev menggertakkan giginya, tetap biarkan jiwaku melekat pada esensi dan darah, dan kemudian jiwa Dev ada di dalam telur raksasa, menyerap energi di dalamnya. Saat ini, jiwa Dev mengikuti tubuh Dev, seolah-olah ada rantai energi, dan itu memegang telur raksasa. Energi di dalamnya ditransmisikan keluar. Tepat ketika Dev menggabungkan kubah dengan susah payah, gelombang besar yang baru saja dia sentuh akhirnya meledak. Boom! Tiba-tiba, gelombang besar berguling dan menyapu kubah di dalam jiwa. Banyak biksu yang telah menyerap energi spiritual di mata air spiritual, semuanya terbalik. Setelah itu, energi spiritual yang mengejutkan melonjak ke sekeliling. Apa yang terjadi? Semua orang kaget melihat mata air spiritual, yang tadinya masih sangat tenang. Bersamaan dengan ombak besar yang bergulung, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di udara yang awalnya tenang. Awan kabut hitam dengan cepat menyebar, menyelimuti semua orang. Kali ini, semua orang panik, mengira itu adalah roh jahat yang berkumpul, dan sekarang mereka lari untuk membunuh mereka. Banyak orang mulai melarikan diri, tetapi di tempat ini, tidak ada jalan keluar. Itu hanya roh jahat, kamu masih harus menakuti seperti ini. Fausto mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Bahkan jika roh jahat ini menyerangnya, lalu kenapa? Kekuatan roh jahat terlalu rendah, tidak mungkin bisa menyakitinya. Tapi segera, Fausto merasa ada yang tidak beres, karena sepertinya ada secercah cahaya di kabut hitam, dan kemudian dia melihat seekor binatang buas dengan bentuk yang aneh, dengan cahaya menyilaukan yang memancar dari atas kepalanya. Ini bukan roh jahat, ini bukan. Melihat ini, Tiago berteriak keras. Ketika hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya melihat binatang aneh ini, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tampak sangat terkejut. Monster macam apa ini? Kelihatannya menakutkan. Yuian berkata dengan panik. Saya melihat cahaya di kepala monster itu, mulut panjang seperti paruh elang, sepasang sayap berkibar terus-menerus, menciptakan gelombang badai, dan identitasnya ditutupi bulu perak. Ini adalah elang berbulu perak kuno. Mengapa ada binatang purba di sini? Setelah melihat penampakan monster itu dengan jelas, hantu Gunung Iblis itu berteriak kaget. Dia telah melihat pengenalan jenis binatang ini dari catatan buku kuno,
jenis binatang ini sangat ganas, dan mereka semua tinggal di puncak gunung spiritual, dan mereka tidak akan pernah pergi ke tempat lain. Tetapi banyak biksu menangkap elang berbulu perak ini, lalu menjinakkannya sebagai hewan peliharaan dan tunggangan. Tapi gunung spiritual itu ada di alam surga, jadi bagaimana elang berbulu perak seperti itu bisa muncul di alam manusia surga? Biasanya ketika elang berbulu perak muncul, pasti ada pemilik elang berbulu perak itu. Saat hantu tua Gunung Iblis sedang merenung, elang berbulu perak telah melancarkan serangan terhadap Fausto, Tiago dan yang lainnya. Sialan, begitu banyak orang, mengapa kamu menyerang kami? Tiago mengutuk dengan marah, dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Fausto juga terlihat sedikit gugup, tapi dia tidak lari. Sebaliknya, saat elang berbulu perak itu terbang, ia mengelak. Menemukan bahwa Fausto menghindari serangannya, elang berbulu perak hanya meliriknya, lalu bergerak menuju Tiago. Tiago mulai melarikan diri dengan putus asa, elang berbulu perak menjerit aneh, dan para biksu terus berteriak dan jatuh, dan tidak ada yang tersisa yang dimakan oleh elang berbulu perak. Cepat, hentikan, hentikan. Melihat ini, Tiago buru-buru memerintahkan pelayan Zhou untuk menghentikan elang bulu perak. Tapi dalam situasi ini, siapa peduli, para pelayan keluarga Zhou itu juga gemetar ketakutan. Tuan Ye, bantu aku, tolong bantu aku. Tiago hanya bisa mengikuti Fausto untuk meminta bantuan, tetapi Fausto sepertinya tidak mendengarnya. Tapi tidak mungkin dia mengambil risiko untuk Tiago. Kali ini, Tiago tercengang, dia mengira Fausto dapat membantunya jika dia menjadi anjing yang berlari di belakang Fausto. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar baginya, Tiago hanya bisa berhenti dan menatap elang berbulu perak dengan wajah dingin. Bajingan, mengapa kamu hanya mengejarku? Jujur saja, apakah kamu menggertakku? Hari ini aku akan bertarung denganmu. Aura kebugaran puncak Tiago mulai meledak. Dengan ledakan aura Tiago, jejak darah di tubuhnya dipaksa keluar dari tubuhnya, dan kemudian dipadatkan menjadi butiran darah di depannya. Tubuh Tiago mulai mengerut dengan cepat, seolah-olah darah di tubuhnya telah benar-benar dikosongkan, dan ada kabut darah di sekelilingnya, terus mengembun menjadi butiran darah. Apa yang akan dilakukan Tiago kali ini? Melihat ini, mata Yuyan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menyelamatkan nyawanya, hantu tua Gunung Iblis tersenyum tipis. Kemudian saya melihat manik-manik darah yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi bentuk manusia, yang terlihat sangat mirip dengan Tiago. Dan nafas pada tubuh persis sama. Dan tubuh Tiago, seperti balon yang layu, tiba-tiba jatuh ke tanah. Bersambung.